Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indogems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 29 di bulan Desember ya 2023 dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap hari ini. Kalau kita lihat ya, hari ini berdasarkan data dari Coin Market Cap menunjukkan adanya kenaikan tipis banget guys ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index tampaknya masih belum ada perubahan, masih sama kayak kemarin ya di posisi 73 di area greed, dan menandakan sebenarnya ini kalau kita lihat ya, market masih sangat optimis terhadap kripto guys. Tapi untuk hari kemarin ya, dalam waktu 24 jam Bitcoin dan teman-temannya ini mengalami penurunan yang cukup lumayan guys. Dimana untuk Bitcoin sendiri dalam waktu 24 jam ini turun di 3,5%, untuk Ethereum di 4,5% guys, untuk BNB di 1,2%, Solana di 5,6%, XRP di 2,5%, untuk Cardano lumayan di 8% guys, begitu juga dengan Avalanche di 8% juga. Dan untuk Optimism, kalau kalian lihat beberapa hari kemarin memang naiknya cukup tinggi ya, sehingga turunnya pun juga cukup dalam di 15% guys. Begitu juga dengan Arbitrum guys, turunnya di 10% ya. Dan sepertinya ya, penurunan kemarin mungkin diakibatkan oleh aksi taking profit ya dari beberapa entitas ataupun investor yang sudah mendapatkan keuntungan guys. Tapi ya, ada satu berita yang cukup menarik yang mungkin bisa dianggap sebagai berita yang men-trigger penurunan market hari kemarin guys. Tapi sebelumnya guys, kita lihat dulu pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat ya dari chart di sini guys. Untuk close candle kemarin merah ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada pola yang terbentuk yaitu bearish engulfing. Kalau seandainya ini valid ya, kemudian pergerakan harganya masih turun lagi, dan bisa saja penurunan ini akan berlangsung beberapa hari kemudian guys. Karena kalau kita lihat ya, dari beberapa analis memang memperkirakan untuk akhir tahun ini sampai di awal-awal Januari nanti ya, ini tampaknya akan ada penurunan, apalagi mendekati perilisan ya untuk pengumuman ETF Bitcoin Spot di tanggal 10 Januari nanti guys. Jadi kalian harus hati-hati untuk beberapa hari ke depan ini ya, karena tampaknya pergerakan dari market agak susah untuk diprediksi guys. Oke, dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian Bitcoinis, dan mungkin ini juga menjadi salah satu sebab ya kenapa market turun, dimana India guys ini menindak 9 bursa kripto luar negeri termasuk Binance dan juga Kraken ya, dan menghentikan operasinya di India guys. Jadi India telah mengintensifkan upayanya untuk mengatur sektor kripto dengan menindak bursa luar negeri termasuk Binance yang diduga beroperasi secara ilegal di dalam negeri. Unit Intelijen Keuangan atau FIU telah mengeluarkan pemberitahuan penyebab kepatuhan kepada beberapa platform dan mendesak mereka untuk menunjukkan kepatuhan terhadap hukum di India. Selain itu, Kementerian Informasi telah diminta untuk memblokir pencari sumber daya yang seragam atau URL atau alamat web dari 9 entitas tersebut guys, dan membatasi akses lokal ke situs web mereka. Nah, di sini ke 9 exchange tersebut ada Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, Maxi, dan juga Bitfinex guys. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa bursa luar negeri yang melayani pengguna di India ini diduga beroperasi di luar kerangka kerja AML dan kontra pendanaan terorisme atau CFT guys. Jadi secara keseluruhan ya, peningkatan tindakan keras India ini terhadap bursa kripto luar negeri termasuk Binance mencerminkan komitmen pemerintah ya untuk memperkuat pengawasan regulasi terhadap sektor kripto. Tetapi hal ini juga menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor ini di negara Asia guys, serta berdampak pada pengguna bursa. Jadi secara tidak langsung guys ya, dari 9 exchange besar ini ya yang ada di India yang beroperasi di sana, dengan adanya larangan ini maka sedikit banyak ya akan mempengaruhi transaksi yang terjadi di India guys. Dan India ini bukanlah market kripto yang kecil ya. India ini termasuk market kripto yang besar banget guys, dengan negaranya yang besar dan jumlah penduduknya yang luar biasa banyak. Jadi pasti ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan ataupun transaksi yang terjadi di pasar kripto guys. Dan mungkin itu membuat pergerakan harga ya dari beberapa kripto ini turunnya cukup lumayan drastis ya hari ini. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Cryptopolitan, dan ini berhubungan dengan perkembangan regulasi kripto di Indonesia ya. Jadi Indonesia telah memasuki tahap global regulasi mata uang kripto dengan peluncuran Commodity Futures Exchange atau CFX. Sebuah langkah perintis sebagai bursa nasional pertama di dunia
yang didedikasikan secara eksklusif untuk aset kripto guys. Perkembangan strategis ini merupakan respons langsung ya terhadap meningkatnya permintaan mata uang kripto di Indonesia, di mana data resmi dari tahun 2023 menunjukkan bahwa ada lebih dari 18 juta pedagang kripto terdaftar, melampaui sekitar 12 juta pedagang saham guys. Tujuan utama dibalik pendirian CFX ini adalah untuk menanamkan rasa aman ya yang lebih besar bagi para investor kripto yang beroperasi di pasar Indonesia guys. Namun juga ya, bursa ini akan memainkan peran penting dalam melacak transaksi aset digital untuk tujuan perpajakan. Entitas-entitas ini tunduk pada pengawasan ketat yang mencakup pendaftaran awal ya dengan organisasi pengaturan mandiri seperti CFX, dan langkah terakhir dalam proses otorisasi melibatkan penilaian oleh Bapepti untuk menentukan kelayakan sebuah perusahaan untuk beroperasi guys. Hanya setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, sebuah bursa kripto akan mendapatkan lisensi atau PFAK, di mana Robbie Bone sebagai Ketua Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia, Aspakrindo, menggarisbawahi pentingnya mematuhi prosedur dan pendaftaran yang baru ini guys. Calon bursa kripto yang mungkin gagal ya memenuhi tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 17 Agustus 2024 nanti, beresiko dihentikan operasinya di Indonesia. Dan selain itu, untuk mempertahankan aktivitasnya, bursa-bursa ini harus mendapatkan lisensi sebagai bagian dari kerangka regulasi guys. Subani sebagai Ketua CFX menekankan pelaporan dan pemantauan yang cermat ya terhadap semua transaksi di dalam bursa kripto yang prospektif. Tujuan utamanya untuk memastikan transisi yang mulus dari calon bursa kripto hingga mencapai pengakuan penuh sebagai peserta yang sah di pasar kripto. Langkah strategis ini ya bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar kripto global, di mana peluncuran bursa berjangka komoditi Indonesia menandai tonggak penting dalam regulasi dan pengawasan pasar kripto di Indonesia yang dinamis guys. Jadi ini cukup menarik ya, dan kita lihat nanti seperti apa guys efeknya terhadap perkembangan pasar kripto di Indonesia khususnya ya. Apakah dengan peraturan baru ini akan semakin berkembang atau justru akan semakin turun guys? Kita akan lihat nanti seperti apa ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Zcrypto, dan di sini diinformasikan bahwa seorang paus dari XRP ya, ini telah menghabiskan lebih dari 220 juta dolar guys untuk membeli XRP, dan dia mengharapkan sesuatu yang agak bisa dibilang gila ya, di mana harga XRP bisa mencapai $1 guys. Analis pasar populer Ali Martinez menarik perhatian pada akumulasi XRP yang substansial ya oleh Paus melalui X, mengungkapkan bahwa investor besar ini memperoleh sekitar 360 juta token XRP antara 14 dan 22 Desember guys, yang diterjemahkan ke dalam nilai yang cukup besar yaitu lebih dari 220 juta dolar. Meskipun kebangkitan dari Whales XRP ini ya yang telah memborong XRP dan juga fundamental lainnya yang menjanjikan, kinerja pasar dari XRP ini masih bisa dibilang lesu ya dibandingkan dengan kesuksesan eksplosif yang disaksikan di pasar mata uang kripto yang lebih luas. Dan kalau kalian lihat sendiri, memang pergerakan dari harga XRP ini masih bisa dibilang belum mengikuti ya dari teman-temannya guys, sehingga pergerakannya pun juga masih belum terlihat guys. Tapi justru dengan adanya market yang seperti itu, ini membuat para investor besar atau para paus itu justru malah tertarik ya ke aset-aset yang potensial besar, tapi pergerakan harganya masih adem ayam guys. Jadi kita tunggu aja beberapa hari ke depan kira-kira pergerakan dari XRP ini bagaimana guys. Oke, ini cukup menarik. Dan untuk selanjutnya guys, kita akan merekomendasikan salah satu project kripto dari jaringan BRC20 guys ya, dimana project ini masih baru dan mempunyai utilitas ataupun potensi yang cukup besar ya. Dan nama projectnya adalah BRC Port. Ini masih baru guys. Jadi BRC Board ini sebagai platform untuk mengembangkan infrastruktur di jaringan BRC20 guys. Nah, di sini di dalamnya terdapat fitur untuk bridge, launchpad, cross-chain swaps, inscription, ordinal NFT minter. Ini semua dalam satu aplikasi guys. Jadi bisa dibilang BRC Port ini sebagai super app ya. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya ya tentang BRC Port ini langsung di websitenya guys. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan yang cukup menarik di sini untuk project dari BRC Port ini sedang melakukan pre-sign up live, di mana nanti kalau kalian berinteraksi di sini ya bisa mendapatkan atau eligible untuk mendapatkan airdrop guys, seperti yang tertera di sini guys. Dan caranya pun cukup simple banget, kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya. Kalian bisa follow untuk akun telegramnya ya, nanti akan saya kasih linknya di deskripsi guys. Jadi syaratnya untuk bisa mengikuti airdrop ini, kalian cuma
follow akun Telegramnya, kemudian channel Telegramnya, follow dan juga like untuk akun Twitternya ya. Dan kalian harus mempunyai wallet EVM ya untuk distribusi airdropnya nanti guys. Dengan tokennya di sini namanya BRCP. Dan di sini saya sudah mengikuti langkah pertama guys dan sudah mendapatkan 10 poin. Dan untuk bisa mendapatkan lebih banyak poin, kalian lakukan aja beberapa aktivitas di sini ya. Jadi kalian aktif di komunitasnya, kalian bisa tanya-tanya di situ ya. Dan nanti kalau kalian gunakan referral link dari saya ini akan mendapatkan beberapa kemudahan lainnya guys. Untuk lebih jelasnya dari project BRC Port ini, dari ekosistemnya ya, kalian bisa baca di dokumennya guys. Di sini sudah dijelaskan secara rinci ya, baik untuk fitur bridge, DEX, cross-chain swaps, inscription toolnya, liquidity rent dan lain-lain. Di sini sudah dijelaskan secara lengkap ya. Dan menurut saya ini cukup bagus ya untuk projectnya kalau memang nanti projectnya ini benar-benar terrealisasi ya. Apalagi projectnya ini masih baru banget guys. Dan untuk komunitas di Twitternya pun juga sudah cukup banyak ya, di 12,6 ribu follower guys. Jadi cukup banyak ya meskipun baru lahir. Jadi kalau kalian tertarik untuk mengikuti atau mendapatkan airdrop dari BRC Port ini, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang tadi ya. Dan semoga aja kalau nanti sudah rilis untuk tokennya, kita bisa dapat jackpot guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys untuk informasinya. Nanti kita akan update lagi ya. Dan untuk informasi-informasi yang lainnya nanti kita akan share di Twitter ya, karena waktunya tidak cukup. Dan untuk teman-teman yang masih mencari aset-aset yang potensial dan masih baru, yang mungkin sedang menawarkan pre-sale, airdrop, IDO, ICO, kalian bisa gabung di Telegram Indogem ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Nanti kita akan update lagi. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.